fisik, itu biasanya yang multi komponen, multi tahap, itu menyangkut banyak persamaan. Ya. Kemudian persamaan itu harus diselesaikan secara simultan, dan penyelesaiannya harus dilakukan selama ini. Ya. Ya, sudah perhitungan secara manual. Itu yang paling Pak, maaf suaranya masih putus-putus. makin putus-putus. Kalau gitu tunggu sebentar ya, 2 menit saya ganti ini aja, ganti laptopnya. Iya. Ya. Belum keluar, Pak, suaranya. Yang motong lain, jadi pandatnya malah peta. Lihat. Malah peta. Nggak ada bapaknya. Ada, tadi kok. Terus yang ini ada peta. Oh, Pak, belum di-connect suaranya, Pak. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, jelas ya?
Jelas, Pak. Mohon maaf ya, jadi tadi mungkin ada masalah sedikit. Sekarang saya akan share Oke, sekarang sudah terlihat ini spesifikasi variabel rancangan di layar. Lihat, Pak. Oke, baik, kita akan mulai. Mohon maaf tadi terpotong, ya. Jadi, ya, yang selama ini sudah saudara lakukan di dalam perhitungan, ya, itu dengan hitungan manual, ya, tray-to-tray calculation, saya kira juga sudah di dalam tugas, itu selalu masih menganggap constant molar overflow, ya. Jadi laju uap yang naik, laju molar uap yang naik, dan laju molar ini cairan yang turun itu kita anggap laju molnya konstan, ya. Nah, ini tentu saja kurang tepat. Ya, sekarang kalau untuk menghitung secara tepat, kita harus melakukan perhitungan secara serempak, tidak boleh tahap demi tahap. Karena kalau hitungan tahap demi tahap itu selalu banyak asumsinya. Ya. Jadi tentunya dengan perhitungan secara serempak kita harus menggunakan alat bantu hitung, ya. Apakah itu mau pakai MATLAB, ataukah yang sudah jadi paket program seperti Aspen Plus, Aspen HYSYS, atau HYSYS, itu pendekatannya sedikit berbeda. Karena kita menggunakan banyak sekali persamaan, maka yang harus kita perhatikan supaya perhitungan kita itu bisa jalan, itu adalah jumlah variabel yang mau dihitung, ya, jumlah variabel yang dihitung harus sama dengan jumlah persamaan. Tentunya persamaannya harus persamaan yang independen. Ya, variabelnya juga variabel yang independen. Nah, ini kalau dalam bahasa kerennya itu degree of freedom-nya, derajat kebebasannya harus sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk perhitungan secara serempak, kita harus melihat bagaimana kita mengetahui bahwa derajat kebebasannya sudah 0. Ya. Saya kira ini di dalam kuliah neraca massa dan energi, saudara sudah dikenalkan, ya, di dalam suatu sistem pemroses. Dalam hal ini kita akan bicara tentang sistem pemrosesnya adalah distilasi. Jumlah variabel bebas yang hendak dihitung itu NV. NE itu adalah jumlah persamaan independen yang dapat dibangun. Dan ND itu derajat kebebasannya. NV dikurangi ND itu adalah derajat kebebasan. Jadi, variabel bebas yang hendak dihitung ada jawabnya. Jawabnya itu satu-satunya jawaban, itu kalau ND-nya 0. Kalau ND-nya masih positif, tidak bisa dihitung. Tapi kalau ND-nya negatif, maka jawabnya banyak. Ya. Nah, sekarang setiap aliran fasa tunggal, ya, setiap aliran fasa tunggal yang masuk ke sistem pemroses, ya, itu mempunyai C plus 3 variabel. Jadi kalau saya punya aliran, biasanya digambarkan dengan panah gini, ya, katakanlah masuk proses, setiap aliran, apa ini, ataukah ini, ataukah ini, ataukah ini, itu mempunyai C plus 3 variabel. Ya. Tentu saja aliran ini, karena kita bicara pemisahan,
komponennya tidak satu. Sebut saja multi komponen. Yang jumlah komponennya ada C. Jadi I itu nomor komponen 1, 2, sampai C. Ya. Saudara-saudara kan sudah menerima tugas perancangan trikolom ya? Sudah belum? Halo? Sudah terima perancangan tugas trikolom? Sudah, Pak. Berapa komponennya? 6? 5? Iya, Pak. Berapa? 6 komponen, Pak. 6 komponen. Berarti C-nya sama dengan 6. Ya. Jadi komponen nomor 1, nomor 2, sampai nomor 6. Apa saja variabel ini? Tentunya yang sering kita gunakan komposisi dalam fraksi mol. Jadi nomor 1, nomor 2, sampai nomor ke C. Ya. Mungkin dalam kasus tugas saudara 6, jadi C-nya sama dengan 6. Nah ini berbeda dengan saudara belajar di neraca massa. Kalau di sini fraksi molnya sampai C, kita anggap variabelnya sebanyak C. Karena saya belum tahu kalau ini dijumlah sama dengan 1. Belum tahu. Oleh sebab itu, sigma I sama dengan 1, itu nanti masuk di dalam persamaan independen. Tapi saat ini saya belum tahu bahwa sigma I sama dengan 1. Ya. Kemudian variabel yang berikutnya adalah laju molar. Ya. Laju molar di sini berarti itu 1. Kemudian temperatur dan tekanan itu masing-masing 1. Jadi ini kalau dijumlah itu menjadi C plus 3. Ya, jadi setiap aliran mempunyai C plus 3 variabel. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 aliran, ya, maka variabel di dalam sistem di atas itu 4 kali C plus 3. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira jelas ya. Oke. Sekarang kita lihat tahap kesetimbangan adiabatis ya, karena di dalam distilasi kita kan selalu menggunakan tahap kesetimbangan adiabatis. Di sini alirannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka variabel di dalam sistem ini, ya, tahap kesetimbangan adiabatis, itu adalah 4 kali C plus 3 atau 4C plus 12. Jadi NV-nya, number of variabelnya 4C plus 12. Kita lihat di sini, di tahap kesetimbangan adiabatis, persamaan yang dapat dibangun apa saja. Ya, ingat ini kesetimbangan adiabatis. Jadi kalau ada kesetimbangan berarti aliran yang keluar dari tahap ini kondisinya setimbang. Jadi V out dan L out itu dalam kondisi setimbang. Kalau kondisi setimbang maka tekanan di sini dengan tekanan di sini sama. Atau PL out, P di L out sama dengan P di V out. Ini satu persamaan. Temperatur juga sama. TL out sama dengan VL out. Ini kesamaan temperatur keluar. 1. Kemudian karena ini setimbang, maka komposisi L out dan komposisi V out itu dalam kondisi setimbang. Di mana kondisi setimbang KI sama dengan YI per XI. Kalau saudara punya komponen I itu adalah 1 sampai C, maka saudara akan mempunyai KI itu sebanyak C. K1, K2 sampai KC. Maka kita akan punya sebanyak C persamaan.
Kemudian saya bisa buat neraca energi di sini. Ya, kebetulan prosesnya adiabatis. Ya, neraca energi hanya bisa bikin 1. Kemudian juga bikin neraca massa total hanya 1. Kalau bikin neraca komponen, ada komponen 1, 2, 3, sampai ke C, itu salah satu komponen itu menjadi dependent. Ya. Kenapa? Karena nanti saya akan memasukkan jumlah fraksi mol atau sigma X itu sama dengan 1, atau sigma Y sama dengan 1. Berarti dengan saya memasukkan pengertian sigma X atau sigma Y sama dengan 1, maka neraca massa komponen sekarang harus C-1. Karena kalau neraca massa komponen itu, ini misalnya komponen 1, komponen 2, komponen 3, sampai ke komponen C, kalau dijumlah itu menjadi neraca massa total. Berarti salah satu pasti dependent. Sedangkan jumlah fraksi mol ada 4, kenapa? Karena jumlah fraksi mol di sini 1, jumlah fraksi mol di sini 1, jumlah fraksi mol di sini 1, di sini juga 1. Dan ini kalau kita jumlah, hasilnya adalah 2C plus 7. Ya, 2C plus 7. Number of variabelnya 4C plus 12. 4C plus 12, equation-nya yang bisa dibuat 2C plus 7, berarti degree of freedom itu adalah selisihnya. Ya, nih. Ya. 4C plus 12, 2C plus 7, selisihnya tinggal 2C plus 5. Kasus ini belum bisa saya hitung. Jadi kasus ini saya belum bisa menghitung. Ya. Karena saya kalau mau menghitung, itu harus degree of freedom-nya 0. Ya. Sekarang bagaimana saya menghitung supaya degree of freedom-nya 0? Ya. Variabel apa saja yang harus kita tahu harganya? Bergantung kondisi keadaannya. Sekarang seandainya saya itu mau melakukan desain, merancang, maka inputnya, fit-nya, itu kondisinya semua harus tahu. Jadi dalam kasus ini, ya, kalau saya ingin merancang, ya, misalnya L-in ini dicampur dengan V-in, itu akan jadi apa? Maka yang benda yang mau dicampur, kondisinya harus tahu. Ya. Jadi misalnya saya ingin merancang pencampuran L-in dan V-in. Saya harus tahu ini semua. Apa yang harus saya ketahui? Lajunya, komposisinya, tekanan, dan temperatur. Ya. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah menetapkan bahwa persamaan itu ada fraksi mol sama dengan 1, ini, maka kalau kita bicara komposisi dalam fraksi mol di L-in ini, maka ini saya tulis variabel yang terspesifikasi atau diberi harga itu C-1. Karena variabel salah satunya itu harganya pasti 1 dikurang jumlah lainnya. Kemudian laju molarnya saya harus tahu. Kemudian tekanan dan temperaturnya juga saya harus tahu. Jadi stream variabel ini terdefinisi, artinya semuanya tahu. Demikian juga stream variabel di sini harus terdefinisi. Ya, mirip, cuman sekarang ini uap, C-1, dan tekanan temperatur C plus 2. Sorry, ini laju molar VM juga diketahui. Ini kalau dijumlah, ya, ini masih 2C
2C plus 4 ya. Masih plus 4. Padahal degree of freedom-nya 2C plus 5. Berarti belum 0, karena degree of freedom dikurangi dengan jumlah variabel yang terspesifikasi, itu masih kurang 1. Jadi kalau saya nyampur L-in dan V-in, semuanya diketahui, stream variabelnya, itu juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi begitu kita tambahkan, pencampuran dilakukan pada P, misalnya P-nya 2 atmosfer. Jadi P-nya saya spesifikasi. Pencampuran saya lakukan pada tekanan 2 atm. Berarti saya nambah 1 variabel. Begitu saya nambah 1 variabel, maka variabel yang terspesifikasi 2C plus 5. Dan ini kalau kita bandingkan dengan degree of freedom-nya, ya, 2C plus 5, maka sekarang derajat kebebasannya sudah 0. Nah, begitu derajat kebebasannya sudah 0, maka sistem ini bisa dihitung. Harus bisa dihitung. Ya. Apa yang kita hitung? Ya stream variabel di sini. Dan di sini. Jadi saudara bisa tahu laju molar di sini, komposisi di sini, tekanan dan temperatur. Ya, demikian juga di sini, laju, komposisi, tekanan dan temperatur. Ya. Harus bisa. Perkara ngitungnya susah itu soal lain. Tapi kita sudah bisa mengatakan bahwa ini bisa dihitung. Ya. Jadi contoh yang kami sampaikan di sini itu sederhana. Karena pencampuran hanya proses adiabatis, uap dan cair. Ya. Sudah multikomponen karena L-in-nya multikomponen, ya. Yang dicampur itu mengandung multikomponen, ini komponennya C, tapi baru 1 tahap. Padahal di dalam sistem kita itu multikomponen, multitahap. Ya. Nah, dan ini sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, semua jelas? Masih kedengar ya suara saya? Masih, Pak. Tanya enggak? Ada pertanyaan? Mungkin enggak ya, karena ini udah mengulang aja di apa? Neraca massa dan energi. Oke. Sekarang kalau punya gini gimana? Sekarang kita punya side stream. Kebetulan side stream-nya adalah liquid. Mungkin nanti ada side stream uap. Ada feed masuk. Ya. Nah, di sini number variabelnya berapa? Ya. Pas. Kita lihat. Ya. Ada berapa persamaan? Ada berapa aliran? Maaf. Ini aliran massa 1. Artinya aliran massa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masing-masing punya C plus 3, berarti number of variabelnya 6 kali C plus 3. Kemudian di sini ada aliran energi. Kalau aliran energi itu variabelnya cuma 1, berarti di sini kita tambah dengan aliran energi 1. Jadi ini.
Nanti ada yang tanya, lah kalau aliran ini gimana? Ini kan aliran keluar, terus nyabang. Ya sebetulnya gambarnya dilebarin aja ya. Kotaknya ini dilebarkan, gini. Kotaknya ini dilebarkan sampai segini. Nah, saudara nggak akan ribut-ribut soal itu, karena kalau kotaknya dilebarkan, ya, maka aliran bawahnya itu sini, L out, di sini S, gitu ya. Jadi saya tidak perlu mempersoalkan aliran ini. Karena alirannya beda. Beda apanya? Beda jumlahnya. Ya. Oke. Kenapa number of equation-nya bisa 3C plus 10? Ya. Kenapa number of equation-nya bisa 3C plus 10? Ya. Ada yang bisa jawab? Pertama apa? Buat apa? Yang paling gampang apa? Ini kan kesetimbangan. Seperti tadi aja. Kesetimbangan keluar. Atau begini saja, nomor 1 buat neraca massa. Ya. Ya. Atau jumlah sigma X atau sigma Y sama dengan 1. Ada berapa persamaan? Coba dijawab. Jangan melempem gini. Ayo dijawab berapa? Ada berapa persamaan sigma X atau sigma Y-nya sama dengan 1? Ada berapa persamaan? Masa nggak ada yang jawab? Ya, Pak. Ya, berapa? C, Pak. Berapa? Siapa tadi barusan yang jawab? C, Pak. Kurang jelas. Berapa jumlahnya? C. Ini. Wah, kok ngantuk semua. Saya tunjuk ya. Wah, ini Pak Wawan deh. Ini Pak Wawan nunjuk siapa Pak Wawan yang suruh jawab Pak Wawan. Kelasnya, Pak. Partisipannya ini nggak kelihatan di tempat saya. Oh, ini udah bisa keluar saya. Bisa, Pak. Bisa, iya. Putih Maharani Nabila Mumtaz. Jawab berapa? C bukan, Pak. C bukan. C. Ya, jawabnya C. Oke. Cari lagi. Natasha. Iya, Pak. Berapa? C juga, Pak. Berapa? C. C. Raihan. Iya, Pak. 18016. Dia, Pak. Kok lemes gitu jawabnya? Berapa? Kalau menurut saya 6, Pak. 6. Oke. Wulan Raihana 18026. C, Pak. C. Ninyoman Moza MW 1854. C, Pak. C. Bentar, nih saya kasih cari. Waduh, kebetulan nggak ada nih. Nggak ada ya, 18009 nggak ada ya? Saya dulu waktu sekolah di ITB, NIM saya 009, di sini kok nggak ada ya. Kali 109 ada. Nah, 109 ada nih. Agi Tri Uzila 18109, jawabnya apa? Mungkin C juga, Pak. C juga. Kok bisa C itu gimana ya? Sigma X dan sigma Y itu kan ngikut aliran. Jadi aliran nomor 1 itu punya X1, X2 sampai XC.
kalau dijumlah sama dengan 1, itu satu persamaan. Berarti sigma X di sini satu persamaan, sigma X di sini satu persamaan, sigma Y di sini karena ini uap satu persamaan, sigma Y di sini uap satu persamaan, di sini satu persamaan, di sini satu persamaan. Jawabnya 6 persamaan. Ya. Tadi juga ada yang sudah menjawab 6. Oke. Nah, ini bedanya ilmu politik sama engineering. Ya, suara mayoritas belum tentu benar karena yang jawab C banyak, yang jawab 6 cuma 1, yang benar cuma 1, ya. Oke. Jadi hanya bisa bikin 6. Kemudian saya bikin persamaan neraca massa komponen. Itu hanya bisa bikin C-1. Kemudian saya buat neraca massa total. Itu 1. Ya. Terus kesamaan tekanan masuk dan keluar. Jadi tekanan masuk dan tekanan keluar, ada berapa persamaan? Saya tunjuk lagi ya. Ferdinand Gary. Ada nggak Ferdinand Gary? Ada, Pak. Kesamaan tekanan ada berapa persamaan? Berapa? Tidak bisa jawab. Pak, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Kesamaan ini kan bagaimana kesetimbangan. Maaf, jumlah persamaan yang bisa dibuat. Ini kan persamaan, ini kan kesetimbangan, kan tahap kesetimbangan. Berarti yang keluar itu pasti setimbang. Kalau setimbang, aliran keluar itu pasti sama tekanannya. Jadi, untuk aliran keluar ini, untuk menyatakan tekanannya sama, itu ada berapa persamaan yang menyatakan tekanannya sama? Coba. Liquidnya tuh 3 nggak sih? 2 atau 3 gitu, Pak? 2 atau 3? Oke, kita lihat nanti. Wah, banyak yang hilang nih NRP-nya. NIM-nya pada dihapus kali ya. Brian Prama. Brian Prama, ada nggak? Ada, Pak. Berapa? 2 mungkin, Pak. 2. Kenapa 2? Kurang tahu sih, Pak. Oh, berarti ini tebak-tebakan gitu aja. Ya, memang betul 2. Jadi, ya kenapa disebut 2? V out itu sama dengan P L out. Jadi tekanan di sini sama tekanan di sini sama. Jangan lupa ada ini. Maka tekanan di sini juga sama dengan tekanan di sini. Jadi PS out atau PS ini nggak pakai out ya. Itu sama dengan PL out. Tapi saudara nggak boleh nulis PS sama dengan PV out. Karena yang ini adalah dependent. Begitu kita tulis 2 begini, pasti ini terjadi. Ya kan ini sama. Ya, jadi tekanan 6, 5, 3 itu sama. Aliran 3, aliran 5, aliran 6. Maka kesamaan tekanan itu saya hanya bisa tulis
2. Demikian juga kesamaan temperatur, saya hanya bisa tulis 2. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nanti satu lagi neraca kok sebentar nih kok berlebih. 1, 2, 3. Oh. Ya. Oke, ya. Jadi di sini satu lagi neraca massa, neraca energi. Energi. Ya. 1. Sebentar. Persamaan neraca komponen C-1, persamaan neraca komponen total 1, ke neraca energi 1, ini kesamaan ini, jadi totalnya berapa ini? Baru C plus 5, ya. C plus 5. Nah, di sini kenapa 3C? Ya. Kenapa 3C? Ini ada kesalahan, ini bukan 6. Ya. Kenapa 3C? Karena saya harus menuliskan ya komposisi DS sama dengan komposisi di L out. Ini komposisinya sama. Ya, di sini. Ini komposisinya sama. Kemudian, kalau komposisinya sama, berarti di sini komposisinya sama, maka ini harus dikurangi 1. Ini bukan 6, ini dikurangi 1. Kenapa saya kurangi 1? Karena komposisi di sini kalau dijumlah sama dengan 1. Kalau di sini komposisinya sama, maka kalau dijumlah sama dengan 1, itu sudah dependen dengan ini. Ya. Jadi kalau saya tulis komposisi di S dan di L out itu sama, ya, maka ini ada C persamaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ulang ya, mungkin ini saya ulang. Saya ulang supaya lebih jelas. Atau saya buat ini aja. Maaf, saya buat tabkib. Oke. Oke, kelihatan ya? Saya tulis gini. Ini F. Kemudian ini L out. Salah. V out. Ini V out. Ini V out. Ini L in. Kemudian ini L out. Tadi S-nya di sini ya. S-nya di, benar ya? S-nya di
Ya, saya cuman kebalik aja. S-nya di situ, ini Vin, kemudian di sebelah sini ada aliran Q. Ya. Persamaan yang bisa dibangun. 1. Neraca massa komponen, itu C-1. Neraca massa total, itu 1. Neraca energi, itu 1. Kemudian kesamaan tekanan. Ya, kalau ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti P2 sama dengan P5, kemudian P5 sama dengan P4. Ini 2 persamaan. T2 sama dengan T5, T5 sama dengan T4. 2 persamaan. Sampai di sini sudah berapa? Ini hilang, C-nya hilang. Ya, berarti di sini baru C plus 5. Kemudian kesetimbangan. Ya, ini dengan ini kesetimbangan. Berarti KI sama dengan YI per XI. Ini ada C. Berarti sampai sini sudah 2C plus 5. Ya. Kemudian komposisi. Ya. Komposisi di 5 itu sama dengan komposisi di 4. Berarti ini saya buat C. Berarti sampai di sini 3C plus 5. Kemudian sigma X dan sigma Y ya, itu hanya 5. Kenapa hanya 5? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sigmanya sudah tergantung dari ini. Jelas ya? Jadi tambah 5. Maka kita dapat 3C plus 10. Ini sama dengan degree of freedom-nya. 3C plus 10. Jadi sekarang bisa dihitung. Nah, tadi kita ngitung ini dulu. Nggak apa-apa. Sekarang kalau saya ngitung ini dulu, ya, saya sebut itu jumlahnya 6, tadi yang saya tanyakan, boleh. Ya, karena saya menanyakan jumlahnya 6. Ya, berapa jumlahnya ini? 6. Ini dijawab jumlahnya 6. Ya, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya kita menjawab ini 6, maka ini tidak boleh komposisi 5 sama dengan komposisi 4, itu harus C kurang 1. Ya. C kurang 1, maka di sini menjadi 4, di sini menjadi 6. Gitu ya. Jadi bergantung kita sebutkan mana yang lebih dulu. Jadi ada konsekuensinya. Begitu kita mengatakan bahwa jumlah komposisi di sini dan di sini sama dengan 1, maka komposisi kesamaan komposisinya harus C kurang 1. Tapi kalau kita menyebut, oh ini komposisinya C karena sama, maka salah satu tidak boleh dihitung sigmanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Bisa dipahami? Tes. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Nah, bisa dipahami nggak? Kenapa diam aja, bingung ya?
Ini baru satu tahap loh ya. Tugas sudah selesai belum? Tugas saudara sudah selesai? Sudah dihitung? Masih dalam proses, Pak. Oh. Sudah ada yang dapat kira-kira jumlah tahapnya berapa? Sudah ada yang ngitung? 18104, Fatoni Kotibul Ilham. Sudah ngitung? Sudah, Pak. Berapa tahapmu? Dari tahapnya, sebentar Pak, saya cek dulu. Berapa? Saya cek dulu, Pak. Nggak usah dicek kira-kira aja. Kamu masa ngitungin ingat. 11, 10 gitu. Atau 15 atau 20. Belasan, Pak. Seingat Belasan. Oke. Padahal ini baru ngitung satu loh kamu. Ini kan baru belajar satu tahap. Kalau belasan, kalian akan punya belasan tahap ini loh. Ya. Jadi harus tahu degree of freedom-nya harus 0 baru bisa ngitung. Karena ini nantinya akan diserahkan kepada mesin untuk ngitungkan. Tapi kalau degree of freedom-nya tidak 0, dia nggak bisa ngitung. Kalau saudara ngasih kebanyakan, jawabnya banyak. Sehingga saudara bingung mana yang benar. Tuh. Ya. Nih, sekarang gampang nih. Ya. Nih, kondensor, boiler. Kan kita pakai kondensor dan boiler. Ini total ya. Total kondensasi, semua masuk, kemudian out. Boiler, apakah ada yang total? Saya kira ada. Ya kan waktu itu Pak Wawan menerangkan sistem boiler. Sistem boiler itu ada yang begini. Ini cair, nih, berarti ini parsial. Tapi bisa juga ada sistem boiler yang ini cairnya dikeluarkan ke sini, kemudian ini di boiler semuanya diuapkan. Nah, ini adalah semua cairan teruapkan. Ini adalah total boiler. Ya, kondensasi juga begitu. Ada total kondensasi, ada parsial kondensasi. Ya, tapi ini yang total. Ini yang parsial. Ya. Harus bisa ngitung berapa equation-nya, berapa variabelnya, sehingga degree of freedom-nya berapa. Ya. Oke. Nih. Ini, sorry. Kok balik kemana ini larinya? Ya. Ini divider splitter, ya, mixer. Kalau mixer itu hanya mencampur, kemudian ini hasil campurannya, ya. Kalau divider itu membagi aliran, jadi tekanan temperatur komposisinya sama. Kalau splitter itu membagi aliran, tetapi tekanan dan komposisinya bisa, tekanan, temperatur, dan komposisinya bisa berbeda. Ya, ini bisa saudara hitung. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, acuannya menggunakan buku Henley and Sider, Equilibrium States, Preparation, Operation, and Chemical Engineering, itu ada di chapter 6. Ya. Ada di chapter 6, ini ada. Ya, kalau skemanya seperti ini, namanya total boiler, itu variabelnya 2C plus 7, persamaan yang bisa dibangun C plus 3, degree of freedom-nya tentunya ini dikurang ini sama dengan ini. Ini lengkap. Ini 1 unit. Ya. Nih. Nah, ini unit banyak. Ya. Nah, sekarang 1 unit ini namanya elemen, kalau digabung menjadi unit. Ya. Saya ambil contoh saja. Ya. Untuk kolom
distilasi. Ya. Kolom distilasi saya punya unit ini. Mungkin jumlahnya 10. Ini bagian atas ya. Ini bagian atas. Ini nomor 1, ini nomor 10. Ya. Kemudian ini tempat feed masuk. Feed masuk. Unitnya sama, tapi di sini ada feed-nya. Elemennya ya, istilahnya elemen, bukan unit. Jadi ini menggabungkan 10 elemen yang sama sini ditambah elemen umpan masuk. Kemudian ini ke reboiler. Ke kondensor. Misalnya kondensornya adalah kondensor total. Jadi elemen kondensor itu gambarnya ini. Kemudian di sini ada divider, membagi aliran, satu ke sana, satu ke sana. Jadi ini saja sudah terdiri dari 10 elemen adiabatis, pencampuran adiabatis, ditambah 1 elemen pencampuran adiabatis yang ada umpannya, ditambah 1 elemen total kondensasi, ditambah 1 elemen divider, pembagi aliran. Kemudian saudara punya lagi di bawah. Ya. Misalnya ini nomor 1 sampai 12 misalnya. Ya. Kemudian ini menuju ke boiler parsial. Ini masuk. Berarti ini nambah 1 elemen reboiler parsial. Jadi ini adalah gabungan elemen-elemen yang membentuk unit. Nah, sekarang kita ingin menghitung, ya, menghitung berapa variabel yang ada di sini. Sistem ini. NV-nya berapa? Ini NV unit. Kemudian E unitnya, equation yang bisa dibikin berapa? Nah, ini ya, persamaannya untuk menghitung NV unit, variabel yang ada di dalam unit itu adalah sigma atau jumlah variabel elemen-elemennya. Ya, jadi kalau contoh sini, ini elemennya banyak sekali. Ya, ini elemen nomor 1, nomor 2, nomor 3, 3 di sini 13, 14, 14 tambah, ini nomor 15 tambah 15, 26, ada 27 unit. Ada 27 elemen membentuk 1 unit. Ya. Ini. Tapi harus dikurangi NR. C plus 3. Apa itu NR? NR itu adalah jumlah aliran interkoneksi. Jadi, kalau saya punya 2 unit, ini 2 unit, unit N sama unit N plus 1. Ini masing-masing berdiri sendiri. Kalau dihitung, tadi sudah dihitung, variabelnya itu 4C plus 12. Asalnya dari mana? Karena ini ada 4 aliran. Jadi 4 kali C plus 3. Jadi 4C plus 12. Ya. Ini variabelnya 4C plus 12, yang sini 4C plus 12. Begitu digabung, ya, begitu saya gabung, maka sigmanya
ya, itu adalah 4C plus 12 ditambah 4C plus 12. Atau 2 kalinya ini. Tapi hati-hati. Di sini ada aliran yang interkoneksi. Jadi kalau sendiri-sendiri ini dihitung variabelnya, ini dihitung variabelnya. Waktu menyatu, nggak boleh dihitung 2. Ini bukan 2 kalinya. Ini harus 1 variabel. Oleh sebab itu, di sini harus dikurangi dengan jumlah variabel yang interkoneksi, dan setiap variabel membawa, setiap aliran membawa C plus 3 variabel. Jadi harus dikurang itu. Ya. Jadi di sini sekarang dikurang 2. Kenapa ini 2? Karena ada 2 yang aliran yang interkoneksi, yaitu ini plus ini. Sekarang menjadi 6C plus 18. Ini benar, 6C plus 18 itu kan sama dengan 6 kali C plus 3. Jadi ada 6 aliran, masing-masing membawa C plus 3 variabel. Dan kalau dihitung memang yang setelah sebelah kanan, ini alirannya cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada NA. NA itu apa? NA itu tambahan variabel akibat penggabungan beberapa elemen. Di sini saya tidak menambahkan variabel. Karena ini digabung, 2 digabung, udah oke. Tapi berbeda dengan di sini. Saya punya banyak, ya. Saya belum tahu ini mau menghitung, ya. Fit itu letaknya pada variabel F. Ya. Kemudian side stream letaknya di, fit itu letaknya di F. Makanya ini F-1, di sini F, ini F plus 1. Di sini variabelnya S. Di sini variabelnya N. Ya, total itu N. Berarti saya belum tahu. Jumlah ini berapa saya belum tahu, jumlah ini belum tahu, jumlah ini belum tahu. Yang jelas saya akan menghitung berapa sih tahap di bawah umpan, tahap antara side stream dengan umpan, dan tahap di atas side stream sampai ke kondensor. Berarti dengan gabung ini saya nambah 3 variabel yang belum diketahui. Makanya NA-nya di sini 3. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tentunya ND ini tinggal ini kurang ini. NE, ya, degree of freedom unit tinggal ini kurang ini. Jumlah persamaan di unit itu adalah jumlah persamaan yang bisa dibangun di seluruh elemen dikurangi dengan aliran interkoneksinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini hasil-hasilnya ya, bisa dilihat di handy sheet. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah jam 3. Saya kira kuliahnya 1 jam ya? Iya, Pak. 1 jam. Sudah jam 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Kita ketemu besok lagi. Ya, dilihat ya. Ini kok nggak ada yang jawab ini. Lemes semua. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.